sampaikan firman Tuhan dengan tema selubung yang disingkapkan. Nah, ini dia saudaraku, ada selubung yang disingkapkan. Nah, puji syukur buat Tuhan kalau selubung itu pada saudara dan saya telah disingkapkan. Tapi ada pada banyak orang selubung itu masih tetap menutupi mata hati mereka, menutupi paradigma dan pikiran mereka, menutupi iman dan kepercayaan mereka, sehingga mereka tidak melihat Injil kasih karunia, sehingga mereka tidak melihat kebenaran yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Mari saya baca firman-Nya dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 3 saya baca bagi kita sekalian, mulai dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, ini yang terjadi saudara pada orang-orang yang masih hidup di dalam sistem hukum Taurat. Walaupun mereka membaca Injil, mereka membaca kitab-kitab Musa, di sana berbicara tentang Yesus Kristus, tapi tetap ada selubung di mata mereka, sehingga mereka tidak melihat keselamatan, sehingga mereka tidak melihat anugerah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Maka mereka tertuju tetap kepada hukum-hukum Musa. Mereka pikir dengan hukum Musa mereka bisa dibebaskan dari dosa. Mereka berpikir dengan hukum-hukum Taurat mereka bisa diselamatkan dan dibenarkan di mata Tuhan. Mereka pikir dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sesuai dengan hukum Taurat, mereka dapat diterima dan diperkenan di hadapan Tuhan. Itulah selubung itu saudaraku. Dan firman Tuhan berkata yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, sampai hari ini selubung itu masih tetap ada pada mata mereka, sehingga mereka tidak melihat kasih karunia. Sampai pada hari ini, bahkan orang-orang Kristen pun saudaraku, yang sudah hidup zaman perjanjian baru, yang katanya percaya kepada Yesus Kristus, tapi tetap masih ada selubung, sehingga Kristus itu bagi mereka masih samar-samar, tidak jelas saudaraku. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Yesus, maka selubung itu diangkat. Ini dia saudaraku. Jadi tidak bisa sebagian hati kita berbalik kepada Kristus, sepenuhnya Kristus, tidak ada yang lain. Maka selubung itu akan terangkat, selubung itu akan disingkirkan. Nah saudaraku, itu maka untuk masuk di dalam sistem iman kasih karunia, mereka harus percaya. Ya, di dalam kitab Efesus pasal 2 saudaraku, ini dia Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Nah, inilah saudaraku, kalau boleh dikatakan hari ini passwordnya untuk masuk ke dalam kasih karunia. Bila orang tidak menerima ini, bila orang hanya menerima sebagian-sebagian, maka dia akan tetap ada selubung di matanya, dan dia tetap ada dalam sistem hukum Taurat, tidak bisa masuk ke dalam sistem kasih karunia. Lihat di sini Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu atau perbuatanmu, ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bila seseorang tidak mengakui sepenuhnya keselamatannya karena kasih karunia dan bukan oleh usaha, bukan oleh perbuatan, maka dia akan tetap ada selubung di matanya. Itu maka saya tekankan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Kristus, kepada kasih karunia-Nya. Karena dikatakan sebab karena kasih karunia
iman itu bukan perbuatanmu, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu katanya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi betapa banyak orang-orang Kristen tidak mengakui ini. Ya, memang ada kasih karunia, tapi juga perbuatan kita, ada juga usaha kita. Dia jawab seperti itu. Nah, seorang seperti ini tidak akan pernah disingkapkan selubung dari matanya. Saudara dan saya harus mengakui amin. Bukan karena usaha saya Tuhan, bukan karena perbuatan saya Tuhan, tapi sepenuhnya karena kasih karunia-Mu. Ya, firman Tuhan bilang bukan tidak ada perbuatan, bukan tidak perlu perbuatan, tapi dia bilang bukan karena itu. Nah saudaraku, ya, bukan dibilang firman Tuhan tidak perlu perbuatanmu yang baik, bukan dibilang Tuhan tidak ada untuk perbuatan yang tidak, tapi bukan karena itu. Ini dia saudaraku. Betapa sulitnya orang menerima ini. Betapa sulitnya. Sama seperti ini gambarannya saudaraku. Saudara percaya kita hidup karena Tuhan? Amin. Saudara percaya kita hidup karena Tuhan? Tapi apakah kita tidak makan? Apakah kita tidak minum? Apakah kita tidak bekerja? Kan kita bekerja, kita makan, kita minum dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya harus percaya kita hidup karena Tuhan. Itu saudaraku. Itulah sistem kasih karunia ini. Makanya Paulus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa orang tidak bisa menerima? Karena dia mau memegahkan diri, bukan mau memegahkan Tuhan. Dia mau memegahkan dirinya, saudaraku. Dan orang yang memegahkan dirinya tidak akan bisa menerima kasih karunia Tuhan. Ya, tidak bisa. Selubung itu akan tetap ada di matanya. Dia akan tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Makanya saudara dan saya harus sepenuhnya percaya. Bukan karena perbuatanku Tuhan. Orang Tuhan bilang kok, bukan dibilangnya tidak ada perbuatan kita, bukan dibilangnya tidak penting perbuatan kita, tapi bukan karena itu. Sama seperti firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Ya, firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, saya lupa di mana ayatnya. Ya, apa dikatakan di sana saudaraku? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah saudara, mungkin dengan logika saudara akan jawab, kapan Tuhan membangun rumah saya? Aku yang membangun kok. Aku yang pergi ke Pakuan kesana sini. Aku yang pesan paku dan pesan pasir. Ya, mungkin bisa begitu jawaban kita. Tapi kita tidak perlu jawab seperti itu. Amin Tuhan, Engkau yang membangun rumahku. Karena dia berkata kalau bukan dia yang membangun rumah kita, sia-sia semua usaha kita yang membangunnya katanya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia penjaga kota. Saudara dan saya harus percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ya, demikian juga sebelum datang hukum Taurat, Tuhan berkata kepada orang Israel, bila nanti kau sampai ke negeri perjanjian itu katanya, engkau akan mendirikan rumah-rumah yang baik, ternak kau bertambah banyak, emas kau bertambah banyak. Jangan kau katakan kekuatan pulang untuk memperoleh itu, tapi biarlah kau katakan karena kebaikan Tuhan aku semua terima itu. Apa sulitnya mempercayai itu? Tapi karena ketegaran hati manusia, karena dia mau memegahkan dirinya, dia tidak mengakui sistemnya Tuhan, sistem kasih karunia saudaraku. Ya, sistemnya Tuhan, sistem kasih karunia. Kalau dia tidak mempercayai itu, maka dia akan tetap berada pada sistem hukum Taurat. Padahal kasih karunia lah yang dibawa oleh Yesus Kristus, bukan hukum Taurat. Yohanes 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita lihat di sini. Karena dari kepenuhan Yesus saudaraku, kita semua
tidak perlu mengejar kebenaran Tuhan. Amin. Tidak perlu orang dia datang ke dalam hidup kita dan dia bawa kasih karunia dan kebenaran. Dan kalau saudara berusaha untuk dibenarkan, saudara tidak akan mendapatkan kebenaran Tuhan ini. Ya, saudara tidak akan mendapatkan kebenaran Tuhan kalau saudara berusaha mendapatkan kebenaran Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, berpikir bahwa kebenaran itu harus kita usahakan, harus kita capai, harus kita kejar, harus kita berusaha dengan berbagai-bagai cara untuk mendapatkan kebenaran Tuhan. Salah, saudaraku. Ya, mari selanjutnya saya baca firman-Nya dari kitab Roma pasal 9. Kitab Roma pasal 9, saya baca dari ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, itulah saudara dan saya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Ya, bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Jadi saudara dan saya sudah dibenar di mata Tuhan, tidak perlu dikejar. Justru kalau saudara mengejar kebenaran, bukan kebenaran Tuhan yang saudara dapat, kebenaran hukum Taurat. Ya, makanya kalau ada khotbah seminar, kita coba masalah ini dan segala macam untuk mendapatkan kebenaran Tuhan. Itu bukan kebenaran Yesus, saudaraku. Kebenaran manusia, ya. Kebenaran yang dia seminarkan, ya. Filsafat dia, ya. Tapi kebenaran Yesus ini jelas, ya, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Nah, ini dia berusaha dengan segala macam perbuatannya untuk mendapatkan kebenaran. Justru itu yang membuat dia tidak mendapatkan kebenaran Tuhan. Tapi saudara dan saya tidak perlu mengejar kebenaran Tuhan, tapi percaya saudara menerima kebenaran Tuhan. Akui saudara adalah kebenaran Tuhan. Akui ada kebenaran Tuhan dalam hidup saudara. Akui Dia telah membenarkan saudara. Itulah kebenaran karena iman, saudara. Itulah kebenaran Yesus. Itulah kebenaran Yesus. Ya, kebenaran yang diusahakan, kebenaran yang diperjuangkan, itu adalah kebenaran karena perbuatan. Dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak laku di mata Tuhan, saudaraku. Itu maka saudara perhatikan dalam Alkitab. Kapan saudara pernah dengar Yesus berkata, "Hai ular beludak," katanya kepada murid-muridnya? Tidak pernah. Kapan Yesus saudara dengar dia berkata, "Hai ular beludak," katanya kepada orang-orang yang berdosa pada saat itu? Tidak pernah. Tapi yang dia bilang ular beludak kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran hukum Taurat, yang kelihatannya betul-betul menjaga kekudusannya, yang kalau dia bersentuhan dengan orang lain yang bukan sealiran dengan dia akan pergi cepat-cepat ke rumah, berikan pakaiannya untuk dibersihkan, 7 kali dicuci. Kepada mereka lah Yesus berkata, "Hai orang-orang yang ular beludak, engkau yang buta, engkau yang tuli," kata Tuhan. Kata Yesus, saudara. Ya. Jadi jelas di sini mengapa Israel tidak mendapatkan kebenaran Tuhan, karena mereka tersandung pada batu sandungan. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Jadi kalau dengan perbuatan kita pikir kita mendapatkan kebenaran, kita akan tersandung. Apa artinya tersandung? Jatuh, saudara, jatuh. Jatuh. Itu maka banyak orang Kristen, saudara, jatuh. Aduh, cepat kali mengikut Tuhan ini, katanya. Ya, sulit kali mengikut Tuhan ini. Susah kali pula setelah mengikut Tuhan ini, katanya. Padahal ini bukan Tuhan yang ikutnya, bukan Yesus yang ikutnya. Yang ikutnya adalah kebenaran hukum Taurat, bukan Injil kasih karunia, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah
karunia, saudaraku. Kalau itu yang kita ikut apa katanya, marilah kepadaku semua yang letih dan sudah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi mengikut Yesus itu mendapatkan kelegaan, mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Itu dia Yesus katakan. Jadi kalau ada orang yang berkata susah kali mengikut Tuhan ini katanya, berarti bukan Tuhan Yesus yang diikutnya itu, kayak Tuhan yang lain. Ataupun kalau Yesus seperti yang Paulus katakan, mungkin Yesus yang lain. Ada Yesus yang lain, saudaraku. Ya, tapi kalau Yesus yang benar, Yesus yang membawa di dalam dirinya kasih karunia, yang penuh dengan kasih karunia, tidak mungkin seseorang berkata demikian. Dia akan pasti berkata luar biasa. Mengapa selama ini aku tidak kenal Yesus, katanya? Mengapa lama sekali aku mengikut dia? Mengapa lama sekali aku mengenal dia? Kalau seandainya dari dulu aku telah kenal dia, tak seperti itu kurasakan hidupku, katanya. Pasti seperti itu, saudara. Ya, jadi saudara harus tahu saudara adalah kebenaran Tuhan. Tidak perlu saudara mengejar kebenaran saudara, tapi perlu saudara mengakui kebenaran saudara yang telah dianugerahkan oleh Yesus itu. Akui saudara adalah kebenaran Tuhan. Saudara adalah kebenaran Tuhan. Bukan karena perjuangan saudara untuk menjadi benar di matanya, tapi karena dia yang menganugerahkan. Menganugerahkan artinya memberikan kebenaran itu kepada kita. Kita hanya menerimanya, mempercayainya, dan mengakuinya bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan Tuhan. Maka kebenaran Tuhan ada dalam diri saudara. Saudara pergi ke gereja-gereja manapun, mereka kan sampai hari ini terus berjuang untuk mendapatkan kebenaran Tuhan. Makanya ada yang berdoa berguling-gulinglah, ya, supaya benar di mata Tuhan. Ada yang berguling-guling berdoa, ada yang mengukur meja lah berdoa, supaya Tuhan perhatikan dia, supaya dia dibenarkan Tuhan. Segala macam. Saudaraku, saudara dan saya tidak perlu memperjuangkan kebenaran Tuhan. Tidak perlu saudara kejar, tidak perlu saudara berusaha mendapatkannya, tapi menerima dan sudah mendapatkannya. Saudara telah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Percaya saudara adalah orang benar di mana? Terlepas dari perbuatan. Terlepas dari perbuatan. Makanya berkali-kali firman Tuhan berkata bukan karena perbuatan. Apa artinya? Supaya kita tidak melihat kepada perbuatan kita, tapi memandang kepada Dia saja. Waktu saudara memandang kepada Dia, yakin dan percaya, jangan risaukan perbuatan saudara. Perbuatan saudara akan menjadi baik, akan menjadi indah, akan menjadi berkualitas selama saudara memandang kepadanya, mempercayai kasih karunia-Nya. Saudara tidak perlu ragukan dengan perbuatan-perbuatan saudara. Tidak perlu. Perbuatan saudara akan berubah dengan baik, menjadi baik, menjadi lebih baik, saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya saya baca dalam kitab Roma pasal 3, ayatnya yang ke-24. Yaitu ayat 22 mulai. Dari coba apa ini agak sama dengan kitab saya, dari 21 Roma pasal 3. Dari ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah kebenaran Tuhan. Kebenaran tanpa hukum Taurat, kebenaran bukan karena perbuatan, saudara. Jadi kita benar, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan kita. Tidak ada. Jadi jangan saudara berpikir karena saudara baik hari ini, maka saudara benar-benar di mata Tuhan. Karena saudara hari ini semua mulus saja, semua
pasti. Ini kebenaran yang memberikan keselamatan yang pasti. Kenapa banyak orang Kristen tidak percaya dia sekali selamat tetap selamat? Karena kebenaran yang dimilikinya adalah kebenaran karena perbuatan. Nanti dia berpikir, nanti pada satu saat perbuatan begini ya neraka lah aku. Kan begitu. Karena kebenaran dia kebenaran karena perbuatan. Tapi karena kebenaran karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Itulah yang memberikan keselamatan yang pasti. Dan yakinlah saudaraku, selama saudara mempercayai kebenaran saudara, kebenaran karena anugerah, jangan ragukan dengan perbuatan saudara. Perbuatan saudara pasti makin baik, pasti makin indah, pasti makin berkualitas, pasti makin bermutu, saudaraku. Itu dia kebenaran karena anugerah Tuhan. Perbuatan itu adalah merupakan buah daripada kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Kita Roma pasal 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ini dia Daud. Daud telah menyaksikan kasih karunia ini. Padahal kasih karunia itu belum datang, saudaraku. Tapi dia telah menyaksikan dengan ilhaman Roh Kudus. Sehingga dalam salah satu kitab Mazmurnya yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Roma, ini ada dalam kitab Mazmur ini. Ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kepadanya telah diilhamkan ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus Kristus datang membawa kasih karunia yang penuh ini. Dia telah dapat pahami itu dan dia nyanyikan di dalam mazmurannya, salah satu mazmurnya, saudaraku, tentang kasih karunia ini. Berbahagialah manusia yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi saudara dan saya dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan kita. Percayalah, kita telah dibenarkan Tuhan, saudara. Kita Roma 11 ayat 6. Ini dia saudaraku. Makanya tadi saya bilang banyak orang dia pikir dia hidup dalam kasih karunia. Ada pernah berkata demikian kepada saya, Pak Purba, kami juga percaya kasih karunia, tapi bukan seperti kasih karunia yang kamu percayai. Saya bilang, berarti bukan kasih karunia Yesus, saya bilang. Karena yang saya percaya ini adalah kasih karunia Yesus. Karena Bapak sepenuhnya kayak sepertinya tidak mempertimbangkan tentang perbuatan katanya. Ya bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Dia juga percaya kasih karunia, tapi juga perbuatan harus ada keseimbangan antara kasih karunia dan perbuatan katanya. Itu bukan kasih karunia Tuhan, itu kasih karunia palsu, saudaraku. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ini jawabannya. Firman Tuhan yang menjawab dalam kitab Roma 11 ayat 6. Ya. Ayat 5 mulai saya baca. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ayat 6 perhatikan baik-baik. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jelas saudaraku? Jelas. Kalau saudara gabung antara kasih karunia dengan perbuatan, maka kasih karunia menjadi nol. Itu bukan lagi kasih karunia. Ya, memang kita percaya kasih karunia, tapi perbuatan juga bukan lagi kasih karunia. Jelas di sini dikatakan. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kalau di dalamnya ada perbuatan dicampur, maka itu bukan lagi kasih karunia. Makanya banyak orang katanya dia percaya kasih karunia, sebenarnya tidak. Pada saat dia berkata, ya memang kasih karunia, tapi perbuatan juga, katanya sudah. Itu sudah terpental dari kasih karunia. Sudah keluar dari sistem kasih karunia. Sistemnya kasih karunia saudara harus percaya secara
secara penuh, secara radikal, dan benar-benar mengakui bukan karena perbuatan seperti yang dikatakan firman Tuhan, bukan karena perbuatan, baru kasih karunia mengalir dalam hidup kita, saudaraku, mengalir dalam hidup kita, baru kita dipindahkan dari sistem lama hukum Taurat kepada sistem perjanjian baru kasih karunia. Tapi bila seseorang masih mencantumkan kebenarannya, masih mencantumkan kepada perbuatan, maka dia hidup di luar kasih karunia. Dan tahukah saudara apa yang menyebabkan seseorang lepas dari Kristus? Nah, banyak orang berpikir dia lepas dari Kristus karena dosa, tapi sebenarnya tidak, saudaraku. Makanya banyak orang Kristen ini lepas dari Kristus. Oh, padahal dia berpikir bahwa aku tidak melakukan dosa kok. Aku hidup dalam Tuhan, pikirnya. Tidak, ternyata tidak. Walaupun dia tidak melakukan dosa, tapi dia bisa saja lepas dari Kristus, saudaraku. Ya, mari saya lihat firman-Nya di dalam kitab Galatia. Coba lihat dari sampai punya Roy, kamu lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus. Galatia 5 ayat 4. Ya, ini dia, saudaraku, ya. Ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat atau oleh perbuatan. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ini dia, saudara. Lepas dari Kristus. Kalau dalam terjemahan lain, tersingkir dari Kristus. Bayangkan, tersingkir. Makanya banyak yang orang tersingkir dari Kristus. Padahal sudah orang Kristen. Wah, aku tidak melakukan dosa kok. Aku hidup dalam Kristus, pikirnya. Ternyata ini. Ini, saudara. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Itulah karena perbuatan. Kamu hidup di luar kasih karunia. Makanya tadi saya katakan seperti firman Tuhan tadi. Kalau kita mau hidup dalam kasih karunia, kita harus percaya sepenuhnya bukan karena perbuatan Tuhan. Bukan karena perbuatan Tuhan engkau berkati Tuhan. Bukan karena perbuatan Tuhan maka engkau selamatkan aku Tuhan. Bukan karena perbuatan Tuhan maka engkau benarkan aku Tuhan. Tapi sepenuhnya karena kasih karunia-Mu. Hanya karena kasih karunia-Mu. Saudara akan masuk dalam sistem kasih karunia. Dan kalau saudara masuk dalam sistem kasih karunia, maka apa dikatakan saudaraku, dari kepenuhannya kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini dia. Jadi banyak orang berpikir, orang Kristen berpikir hanya karena dosa yang didapat dari Kristus. Tidak. Tidak, saudaraku. Ya, ini tidak buktinya. Makanya banyak orang Kristen ini di luar Kristus. Padahal hidupnya kelihatan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Bukan dosa yang dia miskin karena lepas dari Kristus. Banyak orang Kristen berpikir karena dosa dia lepas dari Kristus. Tidak. Berarti jauh lebih mengerikan ini kan daripada dosa. Kalau dosa tadi dikatakan tidak diingat Tuhan dosa kita, tidak diperhitungkan Tuhan lagi dosa kita, bahkan dikatakan dia lupakan dosa kita. Kenapa? Karena dia datang untuk menebus kita dari dosa, dan dia katakan dia telah hapus segala dosa kita. Saudara bisa mengerti itu. Tapi kalau seseorang ya mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat, dia hidup di luar Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bagaimana kira-kira saudaraku kalau saya melihat dari sekali ini, sedangkan kita diselamatkan oleh kasih karunia? Iya kan?
Lalu kita hidup di luar kasih karunia. Justru itu yang kita selamat, saudara. Ya, makanya arahkan hati saudara, pikiran saudara kepada Kristus saja dan kasih karunia-Nya. Sehingga selubung-selubung itu diangkat, disingkapkan, sehingga tidak terus ada lagi yang menyelubungi mata kita, mata rohani kita, paradigma kita, sehingga kita mengerti sungguh-sungguh, mengenal sungguh-sungguh Yesus Kristus. Saudara akan jatuh cinta kepada Tuhan, ya. Saudara akan bersekutu erat intim dengan Tuhan, karena saudara ada di dalam sistemnya Tuhan, sistem kasih karunia. Kenapa orang lepas dari Kristus? Karena dia mengharapkan kebenaran karena perbuatannya oleh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Ya, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat padanya. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Makanya kita sepenuhnya dibenarkan oleh kasih karunia. Rasul Paulus telah hidup berpuluh-puluh tahun di dalam sistem hukum Taurat. Apa dia katakan, saudaraku? Dalam hatiku aku ingin melakukan yang baik, tapi justru yang jahat kuat katanya. Itu dia, selama dia hidup dalam hukum Taurat. Ya, selama dia hidup dalam hukum Taurat. Dalam hatinya ingin yang mengerjakan yang baik, tapi yang jahat dia tidak lakukannya. Siapakah yang dapat membebaskan aku? Yesus Kristus katanya. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi memang saudaraku sangat-sangat menghujat Tuhan. Ya, sangat menghujat Tuhan orang yang berkata kita dibenarkan Tuhan karena perbuatan kita, ataupun paling tidak ada perbuatan kita di dalamnya. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya kebenaran hukum Taurat itu menyia-nyiakan kematian Kristus, menyia-nyiakan kematian Kristus. Kristus tidak ada artinya bagi saudara. Yesus digantung di kayu salib di bukit Golgota tidak ada artinya bagi saudara, tidak ada dampaknya bagi saudara. Kalau saudara mengikatkan diri saudara dengan kebenaran karena perbuatan, kebenaran karena hukum Taurat, itu maka begitu kerasnya Rasul Paulus menegur orang-orang Galatia ini. Ya, orang-orang Galatia ini, saudaraku. Nah, bagaimana ceritanya ini orang Galatia? Pertama-tama orang Galatia telah percaya sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang membenarkan mereka. Lalu tidak lama kemudian datang guru-guru palsu, mengajar mereka, menyampaikan kepada mereka, memang kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tapi kita juga harus mentaati hukum-hukum Musa supaya kita dibenarkan di mata Tuhan, katanya. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ini. Terkutuklah mereka, kata Rasul Paulus. Itu bukan Injil katanya, bukan Injil, saudaraku. Jadi kalau seseorang mempercayai dia diselamatkan karena perbuatannya, sesungguhnya dia tidak mempercayai Injil. Yang dia percaya adalah hukum Taurat, yang tidak bisa menyelamatkan dia. Tidak bisa menyelamatkan, saudaraku. Kalau memang bisa hukum Taurat menyelamatkan kita, Yesus tidak perlu datang. Tidak, dia perlu datang mati di kayu salib. Tapi Paulus sudah katakan di sini, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Itu sebabnya Yesus Kristus kasih karunia datang, memberikan kebenaran kepada kita. Ya, memberikan kebenaran kepada kita, saudara. Saudara hanya perlu terima, percaya, akui kebenaran Tuhan telah ada pada saudara. Saudara hidup dalam sistem kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang